kan, dan emang passionnya emang di advokat Nah gitu ya. betul, karena kita harus jalani profesi itu harus passion, harus memang kita suka, kita mau. Kalau nggak kasihan kliennya. Iya. Lagi-lagi kan ujung-ujungnya sampai ke klien kan. Dan ingat, di profesi jasa itu yang diuji adalah hasil dari kita bekerja. Gampang sekali kalau kita bekerjanya tidak baik, klien tidak puas, dia akan ngomong kemana-mana. Iya. Ya sudah selesai. Nah, seperti itu Mbak Dena. Kenapa saya garis bawahi bahwa pemagangan itu menjadi sangat penting nih, terutama buat calon-calon advokat nanti, teman-teman yang mau jadi lawyer, catatan saya magang. Oke guys, kenalin, gue Abdena, mahasiswi semester 6 FHUGM, sekarang lagi magang di Menko Lawyers. Halo, gue Aisyah, mahasiswi semester 6 FHUGM, lagi magang juga di Menko Lawyers. Dan selamat datang di podcast kami, 9 AM Knowledge. Oke, jadi untuk episode podcast kali ini kita akan berbincang bersama dengan Bang Ivan. Halo, Bapak Dena. Muhammad Ivan. Halo Bang. Gimana? Ya, jadi teman-teman, Bang Ivan ini adalah salah satu advokat di Jakarta Selatan gitu. Mungkin Bang Ivan bisa tolong dijelaskan riwayat pendidikannya Bang, lah udah kayak ahli nih. Ahli di sidang. SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Nggak usah lah Bang, kuliahnya aja S1 di mana gitu. Oh, S1 di kita satu alma mater ya, di Fakultas Hukum UGM, kemudian melanjutkan di Magister Hukum UGM juga gitu. Oke, mungkin sebagai pembuka nih Bang, Bang Ivan bisa tolong dijelasin kepada teman-teman yang lagi nonton, sebenarnya apa sih advokat itu, dan apakah sama dengan lawyer dan pengacara itu? Masih kadang ada beberapa orang yang masih bingung gitu Bang, apakah sama gitu? Ya, dulu itu dibagi menjadi wilayah-wilayah sebenarnya. Dulu ada yang namanya pokrol bambu, pengacara umum lah. Terus kemudian ada konsultan hukum atau pengacara, itu dia levelnya regional ya, seperti kabupaten kota gitu. Kemudian kalau kamu ikut ujian nasional waktu itu jadi advokat. Nah, sekarang ini sejak 2003 ada undang-undang advokat itu, seluruh penyebutan itu dijadikan satu. Jadi advokat adalah orang yang memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi nggak ada lagi istilah pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum, ya advokat. Oke Bang. Nah Bang Ivan sendiri gimana nih tiba-tiba jadi advokat gitu? Bukan tiba-tiba sih, ada prosesnya. Maksudnya apakah emang dari mahasiswa itu udah ada kepikiran buat jadi advokat atau gimana Bang? Sebenarnya mulai berpikir jadi advokat itu di akhir-akhir semester. Kebetulan dulu jurusannya hukum pidana. Konsentrasinya hukum pidana konsentrasinya hukum pidana, terus kemudian waktu nulis skripsi itu, itu studi kasus sebenarnya. Jadi studi kasus pembunuhan waktu itu. Nah, terus ada research ke Polda Jogja, terus lihat ada advokat yang di sana, lihat-lihat gitu kan. Ini asik nih, seru nih kayaknya. Tertarik gitu Bang? Tertarik karena nulis skripsi tentang itu, terus ada ini bisa jadi penasihat hukum dan segala macam. Terus waktu itu skripsi yang saya tulis itu kebetulan yang menangani perkaranya LBH Jogja, lembaga bantuan hukumnya. Terus berarti ada profesi yang begini. Oke. Terus setelah lulus ikut pendidikan advokat, kan syaratnya kan itu. Iya. Sarjana hukum, kemudian mengikuti pendidikan advokat. Namanya PKPA itu kan, pendidikan khusus profesi advokat. Nah, ikut pendidikan itu sambil waktu itu magang di law firm. Memang udah pengen jadi lawyer. Berarti udah magang dulu baru ikut pendidikannya bahkan Bang? Coba magang dulu. Selisih gitu. Seminggu sih sebenarnya. Jadi ngajuin, ya lulus kan ngajuin lamaran gitu ya, lamaran magang karena bisanya kan cuma itu kan, magang. Terus sambil ikut pendidikan. Nah, sambil ikut pendidikan magang itu belajar juga, ilmunya begini. Ternyata banyak sekali yang kita pelajari. Dan itu berbeda ya dengan yang kita pelajari di kampus. Karena beda ini dengan teorinya. Pendalamannya lebih ke ilmu prakteknya sebenarnya. Hukum acara didalami lagi, misalnya hukum acara perdata, mulai dari membuat gugatan, surat kuasa, gugatan, dan seterusnya sampai kesimpulan begitu apa itu tergugat, penggugat, dan
semakin suka. Semakin suka jalanin pendidikan. Setelah selesai pendidikan, kemudian tahapan berikutnya itu kan kita ujian nasional, ujian pradi waktu itu namanya ya, ujian advokat. Ikut ujian, lulus. Nah, itu ada kewajiban berdasarkan undang-undang advokat itu untuk melakukan magang selama 2 tahun. Di angkatan saya, di angkatan aku, magang 2 tahun itu kita advokat magang itu harus membuat laporan magang yang dilaporkan secara berkala ke organisasi profesi. Oh gitu Bang, dalam 2 tahun itu berarti? Dalam 2 tahun. Jadi ditentukan tuh menangani 6 perkara perdata dan 3 perkara pidana. Jadi kita bikin laporan, saya bikin case A, tapi harus ditangani di kantor ya. Hari ini agendanya apa sampai putusan. Terus kemudian nanti di laporan magang itu ditandatangan sama advokat pendampingnya bahwa benar melakukan magang. Nah, case per case itu kita laporkan ke organisasi profesi. Nanti di sana diverifikasi. Oh, dia udah memenuhi nih 6 perdata, 3 pidana. Boleh untuk mengajukan persyaratan lain untuk disumpah di pengadilan tinggi domisili. Gitu. Padahal kalau misal perkara perdata dan pidana itu kan biasanya membutuhkan waktu yang lama kan Bang. Apakah cukup Bang? Berarti 9 perkara itu dalam 2 tahun gitu? Aku magangnya 3 tahun jadinya. Oh berarti sebenarnya 2 tahun itu minimal mungkin ya Bang? Bukan, karena di kantor itu perkara pidananya jarang yang sidang. Jadi banyak pendampingan gitu ya. Jadi yang sampai sidang waktu itu hanya 1. Jadi nunggu yang 2 lagi tuh genapin 3 tuh lama gitu loh. Jadi hitung. Wah, advokat magang banget ini. Sangat mendalami magangnya gitu. Cuma memang magang itu proses yang paling penting untuk menjadi seorang advokat menurut saya. Gimana tuh? Menurut aku pribadi ya. Karena semua ilmu teori yang kita dapat di bangku kuliah itu akan diuji ketika magang. Bagaimana prakteknya, ideal tidak ideal di lapangan dan seterusnya, dan itu wah ternyata aku pengetahuanku tuh dikit banget begitu loh. Banyak yang nggak ngerti, banyak yang nggak tahu. Kayak sidang itu setelah kita bawa surat kuasa ke pengadilan, di sidang pertama apa yang harus dilakuin? Didaftarin dulu kan surat kuasanya kan gitu. Terus oh iya, magang disuruh leges bukti. Leges bukti itu apa? Oh ternyata setiap bukti yang kita ajukan ke pengadilan itu harus membayar pajak dari bukti dalam bentuk leges. Jadi dikasih materai ke kantor pos, ditok gitu kan. Nah itu baru sah disampaikan di persidangan. Kalau enggak kan pasti ditolak tuh sama hakimnya. Oh hal-hal teknis kayak gitu kan yang nggak pernah kita pelajari di bangku kuliah dong. Di bangku kuliah kita cuma belajar gimana cara bikin surat kuasa mungkin, tapi nggak sampai yang ternyata harus didaftarkan dulu gitu. Betul, sebelum persidangan kan gitu. Terus banyak sekali. Nah, sampai dengan itu semua kita penuhi, baru kita kemudian disumpah, dilantik ya di pengadilan tinggi tempat domisili kita. Karena saya waktu itu di Depok tinggalnya, maka dilantik di pengadilan tinggi Bandung. Nah, karena kan wilayah hukumnya Jawa Barat. Kan tinggalnya di Depok ya. Nah, setelah dilantik itu baru kita punya berita acara sumpah dan kartu Pradi ya, kartu KTPA istilahnya. Organisasi saya Pradi ya, KTPA Pradi. Nah, itu baru kita bisa sidang sendiri. Sekarang kan sidang itu ditanya bukan hanya KTPA-nya, tapi berita acara sumpahnya mana? Oh gitu Bang. Nah, gitu, itu ditanya. Nah, catatan saya dari proses kita mulai dari lulus SH sampai menjadi advokat, magang itulah fase paling penting bagi seorang calon advokat. Di magang itulah dia akan terbentuk. Jadi jangan magang-magangan. Kalau magang ya magang beneran gitu loh. Iya, karena kalau nggak magang, kamu nggak tahu apa-apa. Ibaratnya begini, kalau magang, kamu bisa nyetir mobil. Walaupun nggak punya SIM, kamu bisa nyetir mobil. Tapi kalau kamu nggak magang atau magang-magangan, kamu akan dilantik, disumpah punya kartu nih. Punya SIM. Tapi nggak bisa nyetirnya. Nah buat apa? Kan kasihan kliennya. Nah, saya pernah baca buku nih. Buku ini saya bawa nih ya. Ini sangat menginspirasi saya. Apa tuh Bang? Ini dasar-dasar profesi advokat.
Ini saya beli 12 September 2011 nih ada. Waduh. Jadi penulisnya ini kebetulan senior di kampus, alumni UGM juga, dan dia advokat senior dan pengurus di organisasi profesi namanya Harlen Sinagani, Dasar-Dasar Profesi Advokat. Nah, ada bagian yang paling menarik dari buku ini yang sampai sekarang itu berkesan buat saya. Itu mana tuh, Bang? komparatif ya, seperti perbandingan. Dia ada satu subbab yang menjelaskan tentang pengangkatan advokat di Jepang. Oh, waduh. Nah, tapi tidak bermaksud membanding-bandingkan yang mana yang ideal, yang mana tidak. Itu kembali lagi ke orangnya. Seperti saya bilang tadi, ya kayak kita harusnya bisa nyetir dulu baru ngurus SIM, karena kan nggak mungkin kamu dapat SIM kalau kamu nggak bisa nyetir, kan nggak boleh instan lah, karena kasihan kliennya. Nah, di buku ini dia coba menggambarkan bagaimana pengangkatan advokat di Jepang. Iya. Betapa profesi penegak hukum di Jepang itu bisa dikatakan officium nobile, profesi yang mulia. Jadi dia menggambarkan gini, setelah lulus sarjana hukum, itu semua sarjana hukum itu kalau mau masuk ke 3 profesi, hakim, jaksa, dan advokat. Penegak hukum gitu ya? Ya, penegak hukum di sana untuk 3 profesi ini mereka melewati ada tahap ujian dan tahap pemagangan yang setiap tahapan itu harus lulus terus. Kalau nggak lulus dia didis. Nah, jadi pertama tahap ujian dulu. Nah, ujian itu ada dua ujian. Ujian pertama itu saya baca ya. Di sini ujian pertama bagi sarjana hukum itu dia disebutnya sebagai general education atau pendidikan umum dan kebudayaan. Itu soal-soal yang diujikan. Ketika dia lulus itu dia boleh lanjut ke ujian tahap kedua. Nah, di ujian tahap kedua itu ada 3 tahapan lagi. Ada 3 tahapan lagi. Yang pertama multiple choice, pilihan ganda. Nah, di situ dia akan diuji mengenai Undang-Undang Dasar, KUH Perdata, dan KUH Pidananya sana. Kalau dia lulus pilihan ganda, dia lanjut ke esai. Esai lebih banyak lagi materinya. Di sini kalau saya baca itu ada Undang-Undang Dasar, KUH Perdata, Pidana, Hukum Acara Perdata, Acara Pidana, dan Hukum Dagang. Kalau dia lulus esai, dia sampai ke tahapan ketiga, yaitu oral exam atau interview ya, seperti itu lah. Lisan, ujian lisan. Nah, berat lagi yang diuji, meliputi Undang-Undang Dasar, KUH Perdata, Pidana, dan seterusnya. Nah, setelah mereka melewati tahap ujian itu, baru masuk ke pemagangan. Bayangkan, kalau saya baca di sini menurut Bang Harlen, yang rata-rata lulus ujian itu di Jepang hanya 3% dari peserta. Nah, di sini ada datanya, ada statistiknya nih pada tahun 2022. Dari 41.500 calon profesional hukum, hanya 6.500 yang lulus Bang. Dan seterusnya. Itu rata-rata hanya 3%. Benar-benar officium nobile banget ya Bang? Benar-benar profesi yang wah. Iya, gitu. Karena untuk jadi itu sulit. Harus melewati tahapan seleksi dan seterusnya. Nah, selanjutnya masuklah ke tahapan kedua, yang tadi saya bilang sangat penting, itu tahapan magang. Nah, istimewanya magang di sana, judicial atau legal apprentice ya istilahnya, calon praktisi hukum itu mereka magang di gilir, di rolling di 3 institusi itu. Oh, berarti hakim, jaksa, dan advokat mereka ngerasain magang. Ngerasain semua. Jadi misalnya kita 10 orang nih yang lulus, nah kita dimagangin dulu di pengadilan negeri mungkin di sana, nanti diawasi oleh 1 orang hakim yang kamu ikut nih, gini cara litigasi perdata. Lihat saya bersidang, lihat saya mungkin sampai menyusun putusannya seperti itu ya. Nah, kemudian 3 bulan, setelah 3 bulan di rolling ke kejaksaan. Nah, sini kamu magang, bikin dakwaan tuh kayak gini, sidangnya begini dan seterusnya, dan yang tahap akhir 3 bulan terakhir ditaruhlah di firma-firma hukum besar di Jepang. Nah, setelah tahap pemagangan selesai, mereka sampai ke tahap akhir, yaitu final qualifying examination, dites lagi, diuji lagi. Nah, setelah dinyatakan lulus di tahapan akhir, baru kemudian mereka selain dilihat bakatnya dari hasil penilaian magangnya juga, mereka boleh menentukan passion saya, interest saya adalah menjadi advokat. Nah,
pasti keren. Pasti keren kalau tahapannya seperti iya nggak sih? Dan setelah melewati magang bahkan di jaksa dan hakim, dia juga udah merasakan dan emang passionnya emang di advokat Nah, gitu ya. betul, karena kita harus jalani profesi itu harus passion. Harus memang kita suka, kita mau. Kalau nggak kasihan kliennya. Iya. Lagi-lagi kan ujung-ujungnya sampai ke klien kan. Dan ingat, di profesi jasa itu yang diuji adalah hasil dari kita bekerja. Gampang sekali kalau kita bekerjanya tidak baik, klien tidak puas, dia akan ngomong kemana-mana. Iya. Ya sudah selesai. Nah, seperti itu Mbak Dena. Kenapa saya garis bawahi bahwa pemagangan itu menjadi sangat penting nih, terutama buat calon-calon advokat nanti, teman-teman yang mau jadi lawyer. Catatan saya magang. Saya 3 tahun offside sih. Tapi nggak apa-apa. Jadi belajar banget dari banyak situ. pengalaman. Ya, tidak perlu buru-buru. Yang penting matang. Matang. Karena ini ilmu praktek. Gitu loh ya teman-teman. Gitu loh. Oke, thank you banget tadi udah dijelasin apa ya, kita dapat insight baru nih gimana sih pengangkatan advokat di Jepang gitu kan. Ternyata emang dari satu pintu gitu ya Bang sebenarnya. Dan habis itu mereka magang sendiri di masing-masing instansi itu, dapat passion dan jadi di profesi tersebut. Betul, gitu. Itu dikelola oleh satu lembaga di research dan apa gitu di bawah Supreme Court, Mahkamah Agungnya Jepang. Oke, mantap banget sih Bang. Ya, terus balik lagi ke Indonesia. Balik lagi ke tanah air tercinta kita. Oke. Ini masalah tentang antara litigation lawyer dan corporate lawyer. Sebenarnya Bang Ivan ini yang mana nih Bang? Dua-duanya. Dua-duanya. Boleh gitu ya? Boleh gitu nggak? Boleh kan harusnya karena gini, karena advokat itu kan dia tidak boleh juga menolak perkara kalau ada klien datang. Gitu. Apapun itu kita terima. Sepanjang ada hukumnya dong ya, dan sepanjang tidak bertentangan dengan hati nurani dong ya. Kalau kita bisa menolak kan, kalau bertentangan dengan hati nurani, ya kan. Misalnya case tertentu yang kita, wah saya nggak bisa nih, ya sudah, kita tolak aja. Tapi caranya kan dengan, oh ini ada lawyer yang lebih tepat untuk menangani perkara ini nih, kesini ya gitu. Jangan, oh saya nggak begitu, ya kan? Iya dong, ya itu boleh. Nah, litigasi atau corporate itu sama aja, masing-masing punya kompleksitas sendiri, masing-masing butuh ketelitian sendiri. Ada tantangannya sendiri-sendiri. Pasti harus ada tantangannya sendiri. Tapi kalau boleh ditanya nih Bang, banyakan yang mana sih tantangannya dari yang corporate sama yang litigation? Sama aja sebenarnya, nggak bisa bilang gini. Kalau kamu, ini asumsi pribadi ya. Kalau kamu suka berargumentasi hukum dengan orang, berdiskusi dan berdebat, kamu cocok jadi litigator. Bukan berarti corporate itu enggak. Corporate itu kan orang yang harus juga teliti, membaca dokumen, mencari dasar hukumnya, kemudian disusun dalam bentuk tulisan-tulisan, dan itu sifatnya administratif kebanyakannya. Ya, itu juga membutuhkan ketelitian yang luar biasa. Jadi masing-masing ini sama. Nanti kembali aja ke kita. Oh, dijalani dulu semuanya. Nanti kamu akan ketemu. Oh, saya lebih cocok di sini. Oh, saya lebih cocok di sini. Tapi bukan berarti kalau ada pilihan terus kamu memilih itu, jangan. Karena itu pada prinsipnya kita kerjakan semuanya dong ya. Kecuali memang perkara atau pekerjaan yang kita tidak punya spesifikasinya, kita nggak punya license-nya, misalnya harus konsultan hukum pajak yang beracara di sana, dia datang ke saya harusnya bilang ya saya tidak punya license dong. Jadi saya tidak cakap untuk melakukan pekerjaan itu, kan seperti itu. Itu Mbak Dena, kamu jadi lawyer apa? Corporate atau litigasi? Dua-duanya. Sama dong kita. Karena sebenarnya misal pun corporate lawyer pun dalamnya tetap bakal ada litigasi kan Bang, kalau misal jadi retainer di satu perusahaan dan ada kasus apa gitu, pasti kan mau tidak mau kita masuk juga kan Bang ke litigasinya. Nah, ini hasil dari magang nih. Oh iya. Dari ilmu dari Bang Ivan. Jadi betul. Kalau kita pegang satu retainer perusahaan, PT X misalnya, kita mengurus dia mulai dari pendirian PT-nya, perjanjian dan seterusnya itu kita set up. Nah, di tengah jalan kan tidak menutup kemungkinan dia akan ada dispute dengan pihak lain. Ya kita kerjakan sekalian kan, jadi sama aja sebenarnya. Kita akan mengerjakan semua itu sepanjang yang dibutuhkan klien dan kita bisa. Gitu. Terus Bang, ini yang
bintang tamu di podcast kemarin itu kan notaris kan Bang, itu Mbak Ajeng. Mbak Ajeng. Iya Mbak Ajeng. Ya. Kita ngobrolin beberapa mengenai zonasi. Nah jadi notaris itu ada yang zonasi A, B, C, dan D. Kalau misal notaris baru itu dia masuknya harus di zonasi D, baru bisa naik ke zonasi C setelah ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi gitu. Nah kalau lawyer tuh ada nggak Bang zonasi atau pembatasan jurisdiksi kayak gitu? Kalau lawyer tuh alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Jadi kita bisa beracara di mana saja. Kalau ada zonasi repot juga ya, jadi rebutan masuk ke satu wilayah yang di situ banyak pekerjaan ya, banyak perkara seperti Jakarta Selatan misalnya kan, wah kita akan rebutan, pasti diatur kuotanya tuh, seperti notaris kan, alhamdulillah nggak ada, jadi bisa beracara di mana-mana sepanjang klien menunjuk dan ada surat kuasa ya kita bisa mengerjakan. Jadi fleksibel banget ya Bang? Sangat fleksibel. Bahkan aku dengar tuh kayak ada kantor advokat Indonesia yang berafiliasi dengan kantor advokat asing gitu, jadi bisa saling ngerjain kasus misalnya ada perusahaan asing mau masuk di Indonesia, dia bisa pakai langsung itu advokat yang terafiliasi sama advokat asing gitu Bang. Ya itu banyak ya law firm besar. Di awal karir saya di Jakarta, saya kerja di salah satu law firm haki cukup besar, itu namanya General Patent International. Nah dia terafiliasi dengan law firm haki Singapura, namanya Drew & Napier. Jadi ya banyak pekerjaan-pekerjaan seperti itu, terafiliasi lah istilahnya. Jadi kita banyak pekerjaan dari Singapura masuk ke sini melalui kantor itu. Terus nih Bang, aku mau balik lagi ke syarat menjadi advokat yang tadi Bang. mundur. Interest banget syarat-syaratnya. Iya. Ini Bang, aku sedikit penasaran. Kan ada nih Bang, universitas-universitas yang dia itu magister hukumnya itu menerima lulusan dari sarjana bukan hukum. Ya. Misalnya magister sarjana hukum UGM juga ya, gitu. Misalnya. Tapi magister hukum bukan magister ilmu hukum. Iya. Beda ya Bang itu. Beda. Kalau magister ilmu hukum ya harus sarjana hukum karena dia prodinya itu hukum perdata, pidana gitu-gitu. Kalau kalau saya ya magister hukum UGM itu hukum kenegaraan dan bisnis, jurusannya itu humaniora sih gelarnya, M.Hum-nya humaniora. Gitu Bang. Jadi kalau misalnya itu magister hukum yang tadi dan dia sebelumnya bukan SH, kan syarat di undang-undang advokat itu kan harus SH kan Bang. Tapi kan di sini sama-sama belajar hukum kan Bang sebenarnya. Tapi berarti itu bisa nggak Bang magister hukum jadi advokat gitu, tapi sarjananya bukan hukum. Kalau bunyi undang-undangnya? Sarjana hukum. Berarti jawabannya nggak bisa. Iya penasaran aja Bang. Siapa tahu ada peraturan turunannya gitu kan. Nggak ada ya. Ilmu dasarnya ilmu hukum. Untuk menjadi seorang advokat ilmu dasarnya ilmu hukum. Maka dia harus sarjana hukum. Bisa sarjana hukum Islam, bisa syariah, nggak apa-apa. Tapi hukum S1-nya, gitu. Bukan S2-nya. S2 itu kan cuma seperti pengembangan dari S1 sebenarnya. Dan SKS-nya juga nggak sepadat. Ini kan kamu 145. S2 itu paling 45 SKS kan? Iya sih, beda sih ya pasti. Dan tidak belajar ilmu hukum satu-satu secara rigid begitu. Nah, Oke, terjawab sudah penasaran gue Bang. Terjawab sendiri. Iya, terjawab sendiri sebenarnya. Nah, terus ini Bang, kebanyakan yang menonton atau mendengarkan podcast ini kan masih mahasiswa kan Bang. Nah, terus aku mau nanya masalah konsentrasi. Jadi kan aku sendiri konsentrasi pidana kan Bang. Mungkin Bang Ivan dulu juga konsentrasi pidana ya? Iya, pidana juga. Kalau misalnya aku sekarang ambil konsentrasi pidana, sedangkan di masa depan, di masa mendatang, aku mau jadi corporate lawyer. Nah, apakah dengan aku sekarang tidak ambil konsentrasi bisnis, itu sangat mempengaruhi dan menghambat aku nanti kalau misal jadi corporate lawyer, Bang? Sebenarnya kalau dibilang menghambat itu mestinya tidak. Enggak ya, Bang? Karena kita belajar S1 hukum, jurusannya ilmu hukum, dan kita mempelajari semua mata kuliah hukum. Iya sih Bang. Memang di ujung itu kita ambil spesifikasi kita. Nah, ketika kita masuk dunia kerja atau seperti tadi kita mau jadi advokat dulu, prosesnya kan dimulai lagi dari awal. Kamu akan lebih mendalami hukum acara ketika ikut pendidikan advokatnya, acara perdata, pidana, tata usaha negara, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kamu akan belajar lebih ke situ bobotnya. Nah, lanjut lagi ketika kamu masuk dunia kerja dan law firm kamu itu corporate, nah kamu akan diajarkan lagi dengan bentuk-bentuk perjanjian, bagaimana semuanya akan dimulai dari nol lagi. Tapi basic hukum kita kan sama, basic hukum kita udah ada. Nah, jadi menurut saya tidak terlalu signifikan pengaruhnya gitu loh. Kecuali
kamu bukan sarjana hukum, itu kan jelas wah sudah susah, beda ininya, beda ilmunya ya, gitu. Itu jadi teman-teman konsentrasi apapun itu nggak terlalu mempengaruhi ke depan kita mau jadi konsultan hukum atau advokat atau profesi hukum di bidang apapun, karena sebenarnya kita sama-sama belajar ilmu hukum gitu ya. Dan kita harus mendalami lagi, kita mulai belajar lagi gitu dari awal, ini begini gini gitu. Jadi sebenarnya yang penting lebih kita harus perhatikan adalah passion ya Bang. Mau jadi corporate lawyer ya passion. Kamu ada passion nggak gitu? Di profesi apapun harus passion. Jadi jangan sampai kita mengerjakan pekerjaan profesi yang kita jalani karena tidak passion, kita tidak menikmati. Waduh, nggak seru tuh, nggak seru. Aku pengen menangani perkara dan aku suka banget gitu dengan pekerjaan seperti ini. Wah, nikmat Bang, meskipun lama gitu kan. Iya. Meskipun sulit tapi nikmat. Iya dong, ya karena suka. Kalau udah nggak suka, pekerjaan gampang pun kayak aduh, jangan gua deh, dia aja gitu, nolak gitu. Jangan gitu loh. Oke deh, mungkin itu aja sih yang mau aku tanyain masalah advokat ke Bang Ivan. Bang Ivan ada yang mau ditambahin lagi nggak? Nggak ada. Oke. Kalau gitu berarti episode podcast untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini ya Bang. Thank you banget Bang Ivan udah mau ngisi di podcast 9am Knowledge. Mungkin kedepannya bisa ngisi lagi ya. Ngisi lagi. Banyak jangan berhenti ketika jadi advokat saja. Advokat pun sama seperti kamu bilang tadi harus ada spesifikasinya. Banyak profesi lain yang mungkin teman-teman belum dengar. Yang perlu digali. Yang ternyata passionnya bukan di sini, di sana dan seterusnya. Ada juga beberapa profesi yang basicnya harus advokat dulu. Misalnya konsultan hukum pasar modal, dia harus advokat dulu. Kurator dan pengurus dalam kepailitan, dia kalau tidak advokat dia akuntan publik. Nah ada profesi-profesi gitu. Konsultan hukum pajak. Nah. Banyak gitu loh. Jadi advokat itu harus seperti dokter, ya. Advokat itu dokter umum. Kamu harus jadi dokter spesialis. Ya diambil lagi pendidikan ini itu gitu. Jangan berhenti, jangan capek dan harus passion. Oke? Harus passion. Harus passion. Harus passion ya teman-teman. Harus passion loh. Oke deh kalau gitu terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Sampai jumpa di podcast 9am Knowledge selanjutnya. Terima kasih. Thank you Dena. Thank you Bang. Yang saya senang dari corporate law itu adalah memitigasi dari awal. Jangan sampai ada masalah di kemudian hari timbul akibat kelalaian kita. Jadi kita melihatnya dari semua angle, dari semua sudut. Lihat ini kemungkinan potensinya akan muncul akan seperti ini. Itu yang bisa kita berikan suggestion kepada klien-klien kita. Menarik ya? Berarti dari sekarang jadi pikiran nih. Pikiran nih Bang.